君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない Pagi semuanya, nggak henti-hentinya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosita atau biasa dipanggil dengan Rosita Sensei. Halo. Jadi saya guru bahasa Jepang kalian. Nah, minggu lalu saya sudah ngasih catatan kepada kalian, yaitu catatan tentang huruf hiragana dan sedikit kosakata kepada kalian. Jadi kalau misalnya nanti ada ujian ataupun ulangan tentang itu, kalian bisa nengok catatan kalian sendiri. Memperhatikan harus nyontek, oke? Ya, minggu dan hari ini saya ngasih pelajaran tentang Aisatsu no Kotoba. Oke? Aisatsu no Kotoba itu adalah salam dan ungkapan. Tahu dong kalau ada salam dan ungkapan itu apa? Ya kalau misalnya salam, kayak misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Ya. Nah, Mina, salam apa yang kalian ucapkan bila bertemu dengan seseorang pada pagi hari, siang, dan malam? Yang sebutkan itu nanti. Nah, selain itu, saya mau tahu salam apa saja yang kalian tahu dalam bahasa lain kecuali bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mungkin setiap sekolah masing-masing itu ada yang namanya pelajaran tambahan lain dalam arti bahasa yang lain kecuali bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan sudah jadi pelajaran pokok ya. Kalau misalnya pelajaran tambahan itu kayak misalnya bahasa Mandarin, bahasa Prancis atau Jerman, itu kan mungkin bahasa tambahan dari sekolah masing-masing. Dan kalau udah, jadi saya kalau misalnya kami nggak ada kan cuma adanya bahasa Inggris, ya udah nggak apa-apa, bahasa Inggris pun jadi. Yang penting kan mempelajari bahasa, karena bahasa itu untuk komunikasi kita antara sesama yang lain, oke? Dan saya akan memberikan kosakatanya dalam sapa atau salam. Nah, kalau untuk salamnya itu ada 4. Dalam bahasa Jepang, salam itu ada 4. Ingat, ada 4. Sudah berbeda dengan kita kayak Indonesia, oh selamat pagi geng, atau selamat pagi cuy, gitu kan. Itu berbeda atau gak berbeda sama bahasa Inggrisnya. Sudah. Nah, kalau untuk salam itu ada 4. Untuk bahasa Jepang itu yaitu pertama adalah Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu itu adalah selamat pagi. Terus yang kedua adalah konnichiwa. Konnichiwa itu adalah selamat siang. Dan konbanwa itu adalah selamat malam. Dan yang terakhir adalah oyasuminasai. Oyasuminasai itu adalah selamat tidur atau istirahat. Jadi kalau misalnya oyasuminasai itu sudah akhir semua untuk kegiatan kita masing-masing. Artinya untuk beristirahat dan kembali lagi untuk besok pagi. Nah, untuk salam berikutnya ini ada 4 salam. 4 salam, ingat ada 4 salam lagi. Nah, yang pertama itu adalah sayonara. Sayonara itu artinya salam terpisah. Salam perpisahan itu dalam arti jangka yang panjang. Kita belum tahu kapan kita bakal ketemu dengan dia lagi, ataupun kita belum tentu tahu dalam jangka waktu yang kapan kita akan ketemu sama dia. Jadi itu adalah sayonara. Sayonara itu sudah sering deh kalian dengarkan itu, selain dari film, drama, ataupun dimanapun. Oke, dan yang kedua untuk mata asta itu ada 2 bukunya. Yang pertama adalah Dewa Mata. Yang pertama itu adalah Dewa Mata Asta. Tetapi mata asta itu dia sebanding dengan kamu ataupun adik-adik kamu. Paham ya? Mata asta itu adalah dia sebanding kamu ataupun adik-adik kamu. Nah, kalau misalnya Dewa Mata Asta itu adalah untuk di atasannya kamu, seperti guru, orang tua, abang, kakak, saudara-saudara kamu. Pokoknya dia itu Dewa Mata Asta itu untuk yang di atasannya kamu. Itu Dewa Mata Asta itu dalam bentuk sopan. Sudah, yang ada Jak Mata. Jak Mata itu artinya sampai jumpa nanti.
Jak mata itu artinya sampai jumpa nanti. Kalau mata asta itu yang sampai jumpa besok, dan jak mata itu sampai jumpa nanti. Sama fungsinya jak mata sama dewa mata, paham ya? Jak mata untuk di bawahan kamu, sedangkan dewa mata untuk yang di atasnya kamu. Sudah? Nah, habis itu kita berlanjut yang ke berikutnya, mata raisu. Mata raisu itu adalah sampai jumpa minggu depan. Mata raisu itu sampai jumpa di minggu depan. Kayak misalnya saya menutup pelajaran saya bilang, oke, Jak mata raisu, sampai jumpa ke minggu depan. Mata raisu sama dewa mata raisu itu sama. Ingat tadi fungsinya apa ya? Nanti kalau misalnya saya nanya sama kalian kan harus paham. Oke, kakak, abang. Terus saya kembali lagi ke ungkapan. Nah, ungkapannya ini itu adalah tentang apa kabar? Kabar baik. Apa kabar? Kabar baik. Oke? Nah, untuk dalam bahasa Jepangnya itu nanyakan apa kabar itu adalah o genki desu ka? Ingat, o genki desu ka itu artinya apa kabar? Nah, untuk menjawabnya kabar baiknya itu adalah hai genki desu. Hai genki desu. Oke, kabar baik. Jadi kalau misalnya saya tanya, apa kabar? O genki desu ka? Hai genki desu. Ingat ya. Terus yang berikutnya untuk sumimasen. Saya yakin kan pasti pernah dengar ataupun sering mendengar sumimasen. Itu mungkin dalam kartunnya Jepang, anime, lagu, dramanya Jepang itu banyak banget yang mengucapi sumimasen. Sumimasen itu artinya maaf. Sudah? Sumimasen itu artinya maaf dalam arti yang sopan dan ataupun maaf ataupun permisi. Sudah? Nah, untuk ungkapan rasa terima kasih kita ataupun balasan terima kasih itu ada dalam bahasa Jepangnya loh. Nah, untuk terima kasih itu ada arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu itu biasanya sih agak menunduk ya, tetapi agak susah saya mempraktekannya di sini. Ya. Arigato gozaimasu itu adalah terima kasih. Nah, balasan dari arigato gozaimasu itu kan, kalau arigato gozaimasu itu kan terima kasih. Balasan dari terima kasih apa? Pasti sama-sama dong. Nah, balasannya itu adalah do itashimashite. Sudah? Do itashimashite itu terima kasih kembali atau nggak sama-sama gitu kan. Jadi kalau misalnya saya bilang ke kalian, ke Mina, saya bilang arigatou gozaimasu, pasti kan bilang do itashimashite gitu kan. Ingat ya, harus ingat karena nanti saya mau bilang kayak gitu sih ke kalian. Sudah? Nah, untuk mengatakan iya ataupun tidak itu ada dalam bahasa Jepangnya. Nah, iya itu hai. Udah, tulisannya H-A-I, tapi dibaca bukan hai, bukan, tapi dia dibaca hai. Sudah? Nah, kalau misalnya tidak itu adalah iye. Jadinya i-nya itu double ditambah e. Sudah? I-nya double ditambah e, artinya tidak. Artinya tidak. Jadi kalau misalnya kalian saya tanya, mengerti soal pelajaran ini? Hai. Atau mengerti dengan pelajaran ini? Iya. Paham ya? Paham. Nah, cukup di situ aja karena nanti saya akan mengasih tugas ke kalian, yaitu kayak tugas lengkapi kalimat ataupun menghafal kosakatanya. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah minggu depan saya bisa buat video lagi, saya buati. Tapi kalau enggak ya untuk PowerPoint aja untuk sementara. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu.